Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis aplikasi rumah makan, yaitu rumah makan ayam goreng rocker, Malang, Jawa Timur. Ini adalah data flow diagram level 0. Yang pertama, konsumen memberikan data alamat customer ke aplikasi ayam goreng. Kemudian penjual menerima laporan jenis makanan yang dibeli. Lalu penjual memberikan laporan bahwa makanan siap diantar. Selanjutnya, petugas pengantar makanan menerima alamat pelanggan dan memberikan laporan verifikasi makanan terantarkan ke aplikasi. Buset. Lalu selanjutnya adalah DFD level 1. Bisa kita lihat pada input data pemesanan di 1.1. Pada detail menu yang dipesan, kita dapat melihat nama menu, jumlah order, dan metode pembayaran. Lalu pada yang di kiri input data pemesanan, kita dapat mengirimkan notifikasi pesanan diterima. Lalu pembeli juga membalikan lagi detail menu pesanan yang telah dipesan. Lalu yang di kanan, input data pemesanan dapat mengirimkan laporan pemesanan pada karyawan. Lalu sebaliknya, karyawan mengirimkan kembali prosesan pesanan kepada input data pemesanan. Lalu yang di bawah ada 1.2 yaitu update menu habis. Input data pemesanan dapat mengirimkan bahwa menu yang habis pada update menu yang habis pada 1.2. Lalu yang di kanan update data persediaan menu di 1.3. Input data pemesanan dapat mengirimkan data berupa persediaan. Lalu dijabarkan kembali pada 1.2 format data meneruskan kepada database barang yang terjual, lalu memberikan info menu yang terjual setiap hari kepada laporan manajemen 1.4. Lalu pada 1.3 update data persediaan menu, data yang dikirimkan berupa format data yang diteruskan kepada database barang terjual, lalu meneruskan lagi info jumlah persediaan harian kepada 1.4 laporan manajemen. Lalu yang hasil dari semua itu yang terakhir akan dilaporkan kepada Kepala Divisi Ayam Goreng Rocker. Lalu ini adalah DFD level 2. 2.1 mengelola data pembelian. Dapat kita lihat pada data pesanan yang ke arah kanan diteruskan kepada database pembeli, lalu diteruskan kembali ke dalam bentuk jumlah pembeli kepada 2.2 mengelola data pesanan. Lalu 2.1 juga meneruskan detail pesanan kepada database pesanan yang hasil dari database pesanan diteruskan lagi menjadi daftar pesanan untuk masuk di 2.2 mengelola data pesanan. Lalu juga 2.1 untuk mengelola data pembeli mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pembeli dan sebaliknya pembeli mengirimkan info pesanan. Dan juga pembeli meneruskan jadwal pengirimannya kepada 2.3 penjadwalan pengiriman. Dan pada kanan pembeli berupa database menu yang telah memberikan detail menu kepada pembeli. Lalu di bagian kanan terdapat admin yang mendapat daftar pesanan dari 2.2 mengelola data pesanan, lalu meneruskan lagi ke daftar pesanan dan detail menu kepada database menu. Lalu dari admin turun lagi ke bawah, detail pembayaran, meneruskan ke database pembayaran. Dan pada akhirnya berupa detail pembayaran diteruskan untuk mengelola pembayaran. Dan juga 2.4 hasil akhir pengelolaan pembayaran dapat diteruskan kembali kepada pembeli hasil dari detail pembayaran tersebut. Baik, untuk IRD-nya yaitu di sini terdapat entitas karyawan dengan atribut berupa password, username dan juga ID, kemudian dengan relasi mengelola dengan tambahan atribut tanggal, dihubungkan kepada entitas menu dengan atribut harga, nama dan juga jumlah, yang dihubungkan dengan relasi memesan kepada entitas customer dengan atribut ID, nomor telepon, alamat, dan juga nama. Kemudian dihubungkan kembali dengan relasi menginput kepada entitas pesanan dengan atribut atas nama, total, dan juga tanggal jam.
dan juga dihubungkan dengan entitas pembayaran dengan atribut kris, debit, dan bayar di tempat. Kemudian untuk database, di sini terdapat tabel karyawan dengan primary key berupa ID login. Kemudian terdapat kolom username dan juga password. Kemudian tabel menu dengan kolom ID, nama, jumlah, harga dengan primary key berupa ID. Ada juga tabel memesan dengan kolom makanan, minuman, dan juga cemilan. Kemudian tabel pembayaran dengan kolom no bayar, no ID customer, metode, tanggal, ID karyawan yang melayani dengan primary key berupa no bayar. Dan terakhir yaitu tabel customer dengan kolom ID, no yang bisa dihubungi, nama penerima, alamat dengan primary key berupa ID. Kemudian untuk form master, terdapat login karyawan yang berisi ID user, username, dan password. Selanjutnya, terdapat form informasi customer yang berisi no booking, nama, nomor aktif, dan alamat. Kemudian form pembayaran ada no bayar, ID customer, tanggal, metode, dan ID karyawan. Yang berikut untuk form transaksinya sendiri. Untuk form ordernya ada nama customer, nomor telepon, makanan yang diorder, terus terkait dengan pembayaran menggunakan cash atau pilihan yang lain. Selain itu terdapat juga total harga yang akan dibayarkan. Yang berikut untuk report masternya terkait dengan data customer ayam goreng. Ini terkait dengan data-data pembelian, mulai dari nama, alamat, tanggal pembelian, serta pembayarannya. Yang berikut, report daftar antrian dan catatan pembelian. Untuk daftar antrian pembeliannya itu terdapat nomor, terus atas nama. Untuk catatan pembeliannya ada ID customer, ada nama, tanggal pembelian, dan pesanan. Untuk report laporan keuangannya itu, untuk di bagian catatan pembeliannya terdapat tanggal, nama, sama total barang yang dibeli. Yang berikut, report nota. Untuk report nota yaitu nota pembayaran. Di sini terdapat alamat dari restoran ayam goreng Rocker Malang ya. Terus terdapat juga ada nama pesanan, harga, jumlah, dan total. Serta ada juga total dari pembayarannya untuk keseluruhan pembayarannya di bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.